Puji Tuhan. Shalom. Shalom. Iya, selamat pagi Bapak Ibu Saudara sekalian. Selamat pagi. Iya, saya lihat di sini sudah ada yang bergabung. Ada Bu Yeni, ada Pak Sali, ada Evangelisna. Luar biasa. Kita percaya yang lain nanti akan bergabung. Namun sebelumnya, mari kita masuk dalam doa. Ada Bapak Thomas Lontong juga ya. Ada Itu Ratna Siombing, luar biasa. Ayo Ibu Gembala berdoa buat kita. Mari kita berdoa. Haleluya. Pagi yang indahnya Tuhan, kami datang di hadirat-Mu. Ya. Kami bersyukur, berterima kasih buat hari yang Kau beri. Kami berterima kasih Tuhan buat tudung perlindungan-Mu sepanjang malam. Terima kasih Tuhan baik dan sangat baik bagi kami. Tuhan membawa kami lebih dekat dengan-Mu. Tuhan membuat kami berharga di mata Tuhan. Terima kasih buat kebaikan-Mu Tuhan. Terima kasih buat kemurahan belas kasihan-Mu. Segala kemuliaan, segala hormat bagi nama-Mu. Hari ini kami memuji, meninggikan nama Tuhan. Kami memuliakan nama-Mu Tuhan. Urapi kami, urapi jemaat-jemaat-Mu yang ada di rumah hari ini. Berikan roh pengurapan bagi mereka, hikmat untuk melakukan firman. Sehingga jadi kami semua yang melayani, bahkan yang hadir dalam live ini boleh berakar, bertumbuh dan berbuah-buah. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Haleluya, haleluya. Mari kita semua angkat hati kita, angkat roh kita bagi Tuhan, angkat tanganmu bagi Tuhan. Mari kita sembah Dia, tinggikan Dia. Glory, haleluya. Bagi nama Yesus, Engkau baik, Engkau sungguh baik Tuhan. Engkaulah belahan kekasih kami Tuhan. Engkaulah Tuhan, Engkaulah Rajaku. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan. Hari ini kami mau memuji, meninggikan nama Tuhan. Kami memuliakan nama-Mu, Raja di atas segala raja, Tuhan di atas segala Tuhan. Mari kita angkat pujian, biarlah manis-manis Kau dengar Tuhan. Ya Tuhanku, aku hendak bernyanyi bagi-Mu selama aku hidup. Ya Allahku, aku hendak bermazmur bagi-Mu selagi ku ada, selagi ku ada. Ya Tuhanku, aku hendak. Amin. Ya Tuhanku, aku hendak bernyanyi bagi-Mu selama ku hidup, selama aku hidup. Ya Allahku, ya Allahku, aku hendak bermazmur, aku hendak bermazmur
Selagi ku ada, selagi ku ada, biarlah inilah yang ku renungkan setiap waktu, setiap waktu. Nyanyian pujian, Amin. nyanyian pujian dan pengagungan kepadamu. Biarlah manis, biarlah manis kau dengar Tuhan, manis kau dengar Tuhan, dan hatiku bersuka karenamu, ya Tuhanku. Amin. Ya Tuhanku, aku hendak bernyanyi bagimu selama ku hidup, selama ku hidup. Ya Allahku, Ya Allahku, aku hendak bermazmur bagimu selagi ku ada, selagi ku ada. Inilah yang ku renungkan setiap waktu. Nyanyian pujian, nyanyian pujian dan pengagungan kepadamu. Biarlah manis kau dengar Tuhan, manis kau dengar Tuhan, dan hatiku bersuka karenamu. Inilah yang ku renungkan, inilah yang ku renungkan setiap waktu, setiap waktu. Nyanyian pujian dan kemuliaan, nyanyian pujian dan pengagungan kepadamu. Darah manis kau dengar Tuhan, manis kau dengar Tuhan, dan hatiku bersuka karenamu. Lebih dalam lagi katakan, inilah yang ku renungkan, inilah yang ku renungkan setiap waktu. Nyanyian pujian, nyanyian pujian dan pengagungan kepadamu. Biarlah manis kau dengar Tuhan, manis kau dengar Tuhan, dan hatiku bersuka karenamu.
nyanyian pujian, nyanyian pujian dan pengagungan kepadamu. Karena manis kau dengar Tuhan, manis kau dengar Tuhan, dan hatiku bersuka karenamu, dan hatiku bersuka, dan hatiku bersuka, dan hatiku bersuka. Karenamu. Haleluya, haleluya, haleluya Tuhan. Kami muliakan, kami tinggikan, kami agungkan namamu pagi-pagi Tuhan. Oh, ku bersyukur. Terima kasih Tuhan, buah hari yang kau beri. Kami bersyukur buah hari yang kau beri. Kami bersyukur buat tudung perlindungan-Mu. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Engkau baik. Engkau sungguh baik. Syukur. Haleluya Tuhan. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Rasul. Terima kasih Tuhan. Engkau dahsyat. Engkau yang luar biasa. Kami tinggikan, kami Engkau yang anugerahkan. ajaib. Bersama umatmu kami datang menyembah-Mu. Bersama umatmu kami datang menyembah-Mu. Haleluya Tuhan. Haleluya Yesus. Terima kasih Bapa. Terima kasih Yesus. Engkau dahsyat. Engkau yang ajaib. Terima kasih Yesus, belas kasihan. Terima kasih Tuhan, buat kasih karunia-Mu dalam hidup kami pagi hari. Terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan. Engkau baik Yesus. Engkau baik Tuhan. Engkau baik Raja. Engkaulah penolong kami, pengharapan kami. Engkaulah pembela kami. renungkan. Kami bersama umatmu menyembah-Mu, bersama umatmu memuji-Mu. Tinggikan nama-Mu, ampuni kami Tuhan.
mengalir dari tempat tinggi ke tempat urapi kami Tuhan, urapi kami Yesus, biar kami bisa menikmati hadirat Tuhan. Oh Allahku, Allah Abraham, Allah Ishak, Allah yang hidup, Allah yang ajaib. Haleluya. Hanya Engkau yang patut dipuja dan tinggikan. Pagi-pagi ini Tuhan akan menyenangkan hatimu, kan mau menenangkan hatimu. Tinggikan namamu. Haleluya Roh Kudus. Waktu Tuhan, waktu yang terbaik. Waktu Tuhan pasti yang terbaik. Walau kadang Tak mudah dimengerti, lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Bila kau izinkan, bila kau izinkan sesuatu terjadi, ku percaya semua untuk, ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktumu, ku percaya kuasamu memulihkan hidupku. Mari angkat tanganmu. Waktu Tuhan pasti yang terbaik. Walau kadang tak mudah dimengerti, lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Bila kau izinkan sesuatu terjadi, ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktumu, ku percaya kuasamu memulihkan hidupku. Waktu Tuhan pasti yang terbaik. Walau kadang tak mudah dimengerti, lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Waktu Tuhan pasti yang terbaik. Walau kadang tak mudah dimengerti, lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Lembut lagi, lembut. Waktu Tuhan pasti yang terbaik. Walau kadang tak mudah dimengerti, lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Waktu Tuhan pasti yang terbaik. Sekalipun keadaanmu sukar hari ini, sekalipun keadaan kita saat ini di bawah rata-rata, waktu Tuhan
adalah waktu yang terbaik. lewati Suatu saat Tuhan akan mengangkat kita lebih tinggi lagi. Oh haleluya. Tuhan akan menyembuhkan keadaanmu. Tuhan akan menyembuhkan penyakitmu. Waktu Tuhan pasti yang terbaik. Walau kadang tak mudah dimengerti, lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Penolongku hanyalah dirimu, penghiburku hanya Engkau Bapakku, selalu menyertai hidupku. Kau Bapakku yang setia. Penolongku hanyalah dirimu, penghiburku hanya Engkau Bapakku, selalu menyertai hidupku. Kau Bapakku yang setia. Penolongku hanyalah dirimu, penghiburku hanya Engkau Bapakku, selalu menyertai hidupku. Kau Bapakku yang setia. Kau Bapakku yang setia. Perbuatannya besar, perbuatannya besar, perbuatannya besar, perbuatannya besar. Pujilah nama, perbuatannya besar, mari semua katakan bagi Tuhan. Katakan perbuatanmu Tuhan besar, perbuatannya besar, perbuatannya besar. Pujilah nama, Engkaulah Tuhan, Engkaulah Raja, Engkaulah Tuhan, Engkaulah Raja Tuhan, Engkaulah Raja, berdaulat atas hidupku, ku berserah penuh. Engkaulah Tuhan, Engkaulah Tuhan, Engkaulah Raja, berdaulat atas hidupku, ku berserah penuh. Berdaulat,
Yes. Kaulah yang punya segalanya, Kaulah yang mampu melakukan segalanya untuk kami dan Amin. pada hari ini Tuhan. Terima kasih untuk pagi hari yang begitu indah. Amin. Terima kasih untuk pagi hari yang begitu ajaib bagi kami Tuhan. Iya. Terima kasih untuk kesempatan yang Kau berikan kepada kami setiap pagi ini Tuhan. Untuk melakukan hal yang jauh lebih baik daripada hari yang Amin. kemarin Tuhan. Pada hari ini Tuhan kami mau terus belajar tentang firman-Mu Tuhan. Amin. Ajari kami Tuhan lewat firman-Mu pada hari ini. Biar kami dapat mengetahui mana waktu yang terbaik, mana Yes. bukan waktu yang terbaik. Amin. Kami percaya Tuhan, setiap waktu yang Kau berikan kepada kami, itu waktu yang terbaik Tuhan. Terima kasih atas anugerah-Mu pada hari ini. Sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu Tuhan. Biarlah Kau berbicara lewat bibir mulut hamba-Mu. Amin. Apapun yang hamba-Mu Yes. katakan itu semuanya berasal daripada-Mu Tuhan. Sehingga makin banyak orang diberkati. Amin. Makin banyak orang-orang yang hidupnya dipulihkan. Ya. Di dalam nama Tuhan Yesus. Dalam nama kami Tuhan telah Yesus. berdoa dan syukur. Sama-sama kita katakan. Amin. Amin. Haleluya. Shalom semuanya, Bu saudara terkasih di dalam Tuhan. Shalom. Haleluya, selamat pagi semuanya. Pagi. Puji Tuhan, hari ini kita kembali bersama-sama di hari yang keberapa nih Pak Gem? Ke-15 15. di Januari di 2022. Haleluya. Puji Ya hari ini Tuhan. kita terus belajar tentang firman Tuhan. Kita terus menggali tentang firman Tuhan. Mari Bapak Ibu siapkan hati kita, siapkan pikiran kita, siapkan jiwa kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Sehingga kita bukan hanya sekedar mendengarkan, kita mampu mempraktekkan firman Tuhan tersebut Amin. di dalam kehidupan kita. Haleluya. Hari ini kita akan belajar tentang waktu ya Bapak Ibu. Ya. Kita belajar tentang waktu. Bapak Ibu tahu waktu ya, jam, pukul, ya kan? Setiap waktu itu adalah waktu yang terbaik yang Tuhan berikan kepada kita. Mungkin tahun kemarin kita tidak mampu memanfaatkan waktu Ya. yang terbaik yang Tuhan berikan kepada kita. Mungkin tahun kemarin kita menyia-nyiakan waktu yang Tuhan berikan kepada kita dengan cara berleha-leha, hidup di dalam dosa, hidup di dalam ketidakbenaran, hidup di dalam Tuhan yang Tuhan tidak sukai. Namun tahun ini saya mau ngajarkan kepada Bapak Ibu semuanya, kita sama-sama belajar bagaimana menggunakan waktu yang terbaik yang Tuhan berikan. Amin. Bagaimana memanfaatkan waktu yang ada, ya kan? Dengan cara apa kita memanfaatkan waktu yang ada di dalam kehidupan kita. Namun sebelumnya saya mau ngajak semua Bapak Ibu semuanya untuk men-share live streaming kita supaya makin banyak orang diberkati. Amin. Ya, kita Ya. share ke Facebook kita, ke WA kita, siapapun yang kita mau share, kita share. Haleluya. Amin. Ya, sebelumnya kita baca bersama-sama di Efesus. Bapak Ibu buka Alkitabnya, buka handphonenya. Kita baca bersama-sama di Efesus 5 ayat 15 sampai 16. Jika Bapak Ibu tidak punya handphone 2 ataupun Alkitab, saya akan bacakan kepada Bapak Ibu, tetapi yang punya buka Alkitabmu Efesus 5 ayat 15 sampai 16. Ya kan, garis bawahi ayat ini supaya kita terus bisa membaca, kita mengingat firman Tuhan ini ya. Saya akan bacakan kepada Bapak Ibu semua Efesus 5 ayat 15 sampai 16. Dikatakan firman Tuhan berkata, "Karena itu perhatikanlah dengan seksama bagaimana kamu hidup. Janganlah seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif. Dan pergunakan waktu yang ada, karena hari-hari ini adalah jahat." Iya. Bapak Ibu, di firman Tuhan dikatakan, dan pergunakanlah waktu yang ada, karena hari ini hari-hari yang jahat. Bapak Ibu, waktu bisa kita gunakan dengan menjadi waktu yang tidak baik, waktu yang tidak berguna, waktu yang tidak bermanfaat, tetapi waktu itu juga bisa kita gunakan untuk melakukan hal-hal yang baik, hal-hal yang menyenangkan hati Tuhan, hal-hal yang bermanfaat, hal-hal yang memberkati banyak orang. Artinya semua ada di tangan kita. Pilihan ada di tangan kita. Waktu terus berjalan, waktu tidak dapat diulangi. Namun semua kita bisa membuat hal itu menjadi baik, ya kan? Jadi Bapak Ibu, kita harus menggunakan waktu di dalam hidup kita. Karena apa? Karena kita tidak tahu
Kapan kita akan pergi berpulang kepada Tuhan? Apakah 1 menit lagi? Apakah 1 jam lagi? Ataukah 5 jam? Ataukah 24 jam? Ataukah 2 hari lagi? Kita tidak tahu. Artinya saya mengajak Bapak Ibu semuanya, janganlah kita menjadi orang bebal, tetapi seperti orang arif. Amin. Tuhan memberikan kita waktu untuk dihidupi. Ya kan Alkitab mengajarkan kita untuk menggunakan waktu-waktu kita dengan baik. Amin. Karena apa? Hari-hari ini adalah jahat. Sehingga kita tidak dapat berpatokan dengan hari-hari, dengan hal yang ada. Tetapi kita harus membuat hal yang tidak ada menjadi ada dengan cara apa? Mempergunakan waktu yang baik. Amin. Artinya kita harus mengubah seluruh mindset kehidupan kita. Kita harus mengubah seluruh perilaku kita. Ya kan, kalau mungkin anak-anak menggunakan waktu dengan bermain, dengan menonton TV, dengan menangis, dengan banyak hal mereka menggunakan waktu dengan tidak baik, ya kan, karena mereka masih anak-anak. Namun kita yang sudah dewasa, bahkan rohaninya sudah dewasa, mengikuti doa setiap pagi, mesbah keluarga juga ikut, pelayanan juga ikut. Kita harus lebih baik dengan anak-anak. Artinya dalam kehidupan kita bukan hanya bekerja, kita bukan hanya berdoa, tetapi keseimbangan kehidupan duniawi dan rohani ini harus seimbang. Artinya di Alkitab juga dikatakan, kalau engkau tidak bekerja, tidak makan. Kalau engkau tidak berdoa, engkau tidak mengalami mujizat. Artinya dalam kehidupan ini kita juga harus bekerja, kita harus juga berdoa. Ya kan, sehingga apa? Hidup kita ini balance atau seimbang. Amin. Ya kan? Kerohanian kita harus lebih tinggi daripada kehidupan kehidupan duniawi kita. Ya kan, kita melakukan pekerjaan 8 jam. Selesai itu, sebelum melakukan pekerjaan, kita berdoa kepada Tuhan. Selesai melakukan pekerjaan, kita berdoa kepada Tuhan. Kita libatkan setiap aspek kehidupan kita untuk melayani Tuhan, untuk menyembah nama Tuhan. Tapi jangan lupa kita harus bekerja. Ya kan, banyak orang, saya harus berdoa untuk mengalami mujizat, saya nggak perlu bekerja. Jangan, itu adalah ajaran yang salah, jangan diikutin. Ya kan, saksi-saksi Yehova seperti itu. Mereka berdoa, nggak usah bekerja. Nanti Tuhan yang berikan berkat. Berkat itu datang ketika kita cari. Ya kan, kita cari berkat kepada siapa? Kepada Tuhan. Kita berdoa dan bekerja, bawa setiap pekerjaan kita, bawa setiap usaha kita kepada Tuhan. Sehingga apa? Pekerjaan kita, usaha kita, semuanya diberkati oleh Tuhan. Amin. Bahkan hari-hari kita, kehidupan kita bawa kepada Tuhan. Sehingga setiap perjalanan kita itu diberkati. Dan kita memberkati banyak orang. Nah, dalam kamus bahasa Indonesia besar itu, bebal itu dikatakan sukar mengerti. Ataupun tidak cepat menanggapi sesuatu. Ataupun lambat, pikirannya tidak tajam. Ataupun keras kepala. Iya kan? Bebal itu bisa diartikan bahwa kita nggak mengerti bagaimana firman Tuhan ini. Udah dikasih tahu, udah dikasih firman penjelasan dengan baik, dia tetap tidak mengerti, lambat untuk mengerti, bahkan keras kepala. Ya kan, patokannya ini keras kepala. Karena apa? Dia tidak mampu mengerti, dia bebal dengan ajaran dia sendiri. Nah, firman Tuhan berkatakan jangan seperti orang bebal. Ya kan, bebal sama berarti dengan orang bodoh. Ya kan, dia tidak dapat mempelajari sesuatu hal yang baru. Lambat dalam mengerti firman Tuhan, lambat dalam berpikir, lambat dalam mengambil sebuah tindakan yang baru. Artinya orang-orang bebal itu orang-orang yang tidak mau bergerak maju. Orang-orang yang mau stuck di dalam lingkungan yang lama. Ataupun orang-orang yang hanya ingin diam di dalam kehidupan dosa. Ya kan, mereka sudah nyaman, saya mau berlepas, gak usah lah. Saya udah nyaman dalam kehidupan ini. Karena apa? Mereka bebal. Tetapi firman Tuhan berkatakan jadilah seperti orang arif. Orang arif itu apa? Dalam kamus bahasa Indonesia mengatakan orang arif adalah orang yang bijaksana.
orang yang cerdik, ya kan, pandai dan berilmu, paham atau mengerti. Ya kan? Ini didapatkan tidak harus sekolah tinggi-tinggi. Tidak harus sekolah S1, S2, S3, tidak. Tetapi ini didapatkan ketika kita mau mengerti tentang firman Tuhan. Amin. Ya kan, banyak orang yang sekolahnya tinggi-tinggi, S1, S2, S3, bahkan doktor, bahkan profesor. Ya kan, tapi tidak menjadi orang arif. Dia berpikir keras, bahkan banyak orang yang telah mengerti firman Tuhan, teologi, itu kita lihat juga dalam berita-berita terkini, pindahlah agama, pindahlah kepercayaan. Karena apa? Mereka mencari firman Tuhan, mencari tentang Tuhan lewat buku-buku, bukan lewat Alkitab. Nah, ini yang banyak kesalahan. Jadi Bapak Ibu, kita harus menjadi orang arif. Jangan seperti orang bodoh dan bebal. Amin. Karena apa? Kita, firman Tuhan berkata, jadilah seperti orang arif, orang yang mau dibentuk, Amin. orang yang mau bergerak, orang yang mau melangkah dari kehidupan yang berdosa. Orang yang mau melangkah dari kehidupan yang hina. Amin. Karena apa? Tuhan telah mati menebus kita. Pilihan semuanya ada di tangan kita. Apakah kita mau menjadi orang arif atau menjadi orang bebal? Bapak Ibu, yang pertama kita harus bersikap hati-hati menggunakan waktu. Amin. Karena apa? Waktu bisa membuat kita jauh dari hadapan Tuhan. Tetapi ketika kita berhati-hati, ya kan, dalam firman dalam kehidupan kita harus berhati-hati. Kita harus berhikmat menggunakan waktu kita. Maka kehidupan kita diberkati. Amin. Yang kedua, kita dalam waktu kehidupan kita harus hidup sebagai anak-anak terang. Engkau ingin menerima berkat-berkat Tuhan, engkau harus hidup dalam kehidupan terang, jangan kehidupan yang gelap. Amin. Ya kan, Efesus 5 ayat 1 sampai 9, ayat 5 dikatakan, karena ingatlah ini baik-baik, tidak ada orang sundal, orang cemar, orang serakah, penyembah berhala yang masuk dalam kerajaan Kristus dan Allah. Artinya, tidak ada orang-orang yang tidak baik masuk ke dalam kerajaan Allah. Ya kan, kalau orang bilang pencuri tidak masuk dalam kerajaan Allah karena lantai kerajaan Allah emas, takut dicuri. Artinya kita tidak bisa hidup di dalam kehidupan Kristen kita dengan cara hidup di dalam dosa. Ya kan, kita harus meninggalkan dosa kita. Kita harus meninggalkan kehidupan kita yang lama dan gunakan pakaian yang baru. Amin. Sehingga apa? Kita dapat mampu memasuki kerajaan Allah. Ya. Ayat 8 dikatakan, memang dahulu kamu adalah kegelapan, tetapi sekarang kamu adalah terang di dalam Tuhan. Amin. Oleh sebab itu hiduplah sebagai anak-anak terang. Amin. Ya kan, anak-anak terang itu hidup bagi apa? Kebaikan, keadilan, kebenaran, menjauhi kejahatan, menjauhi kecemaran, pencabulan, tidak serakah, tidak berkata-kata kotor, tidak sembrono, atau tidak berkata-kata kosong, bahkan menghidupi firman Tuhan dan dipimpin oleh Roh Kudus. Bapak Ibu, inilah kehidupan anak-anak terang. Ya kan, diberkati untuk memberkati. Dibentuk untuk apa? Membentuk. Ya kan? Karena apa? Firman Tuhan yang mengatakan kita harus menggunakan waktu ini menjadi bijak. Amin. Engkau menantikan mujizat, hiduplah di dalam terangnya Tuhan. Amin. Ya kan? Jangan kau menantikan mujizat dari Tuhan, kita masih merokok, kita masih minum minuman keras, kita masih membuat orang banyak sakit hati, membuat orang banyak terluka lewat perkataan, lewat sifat, lewat tingkah laku kita. Tetapi engkau yang dulu adalah kegelapan, sekarang telah menjadi anak-anak Tuhan. Atau menjadi terang di dalam Tuhan. Amin. Yang ketiga adalah waktu. Waktu adalah kata sulit untuk didefinisikan. Artinya waktu ini bisa kapan saja. Artinya pergunakanlah waktu dengan efisiensi dan efektif untuk pekerjaan dan pelayanan pekerjaan Tuhan. Artinya Bapak Ibu, pada hari ini saya mau tekankan, gunakanlah waktu kita dengan bijak. Amin. Seperti orang arif yang mau dibentuk, yang mau diajar, yang mau dibawa kemana Tuhan ingin bawa. Amin. Jangan seperti orang bebal yang susah untuk mengerti tentang firman Tuhan, yang susah
untuk memahami bagaimana rencana Tuhan. Yang susah untuk diajak Tuhan maju. Yang susah untuk dibentuk. Jangan seperti orang bebal. Engkau yang ingin diberkati, engkau ingin disembuhkan, engkau ingin dipulihkan. Jangan seperti orang bebal. Amin. Ya kan, sekalipun sekelilingmu tidak mendukung engkau untuk menjadi anak-anak terang. Tetapi firman Tuhan mengatakan engkau sekarang sudah menjadi terang di dalam Tuhan. Amin. Amin. Pergunakanlah waktu kita dengan baik. Jangan menyia-nyiakan waktu kita. Karena kita tidak tahu kapan kita pergi pulang kepada Tuhan. Ya. Dan kita yang hanya kita tahu adalah waktu Tuhan pasti waktu yang terbaik. Dua ayat yang terakhir saya mau katakan kepada Bapak Ibu. 1 Petrus 4 ayat 2 dikatakan, supaya waktu yang sisa jangan kamu pergunakan menurut keinginan manusia, tetapi menurut kehendak Allah. 1 Petrus 4 ayat 5 dikatakan, tetapi mereka harus memberi pertanggungjawab kepada Dia yang telah siap sedia menghakimi orang yang hidup yang mati. Bapak Ibu, firman Tuhan ini mengatakan kita jangan sia-siakan sisa waktu yang ada. Bukan waktu yang ada, tetapi siksa. Artinya waktu-waktu yang tersisa dalam hidup kita. Kita harus pergunakan waktu yang baik. Karena apa? Kita harus menggunakan itu menurut kehendak Allah. Ya kan, kalau Tuhan katakan hari ini kita harus berdoa, datang kepada Tuhan berdoa. Jangan kita tidur. Jangan Tuhan suruh kita tidur beristirahat, kita datang berdoa kepada Tuhan. Tetapi pahamilah waktu Tuhan, ya kan? Dan ini akan kita pertanggungjawabkan ketika kita kembali kepada Tuhan. Amin. Pertanggungjawaban kita adalah waktu-waktu kita, apa yang kita gunakan. Kita menantikan mujizat, apakah kita sabar atau kita menantikan dengan menggerutu. Atau kita menantikan dengan penuh berdoa. Atau kita menantikan dengan penuh ocehan kepada Tuhan. Hari ini ambillah sikap yang baik. Yang pertama, kita harus bersikap hati-hati dalam kehidupan kita. Kita harus bersikap hati-hati dalam menggunakan waktu kita. Dan kedua, kita harus hidup sebagai anak-anak terang. Anak-anak Tuhan harus hidup menggunakan waktu yang terbaik. Dan yang ketiga, pergunakanlah waktu yang terbaik. Amin. Jadi mari hari ini kita introspeksi diri kita. Apakah kita sudah mempergunakan waktu kita dengan baik atau belum? Hari ini ambil langkah, ambil iman bahwa saya mau menggunakan sisa waktu saya untuk kehendak Tuhan. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Selamat beraktivitas. Haleluya. Haleluya. Iya, puji nama Tuhan. Iya, luar biasa. Terima kasih buat Saudara Timotius yang sudah menjadi berkat bagi kita pada pagi hari ini, yaitu berbicara tentang waktu. Iya, luar biasa. Ya, waktu terus bertambah, berarti kesempatan kita untuk hidup ataupun tinggal di dunia ini, ya, tinggal sedikit. Artinya berkurang. Ya, tetapi jangan takut, masih ada kehidupan yang akan datang, yaitu di sorga nanti. Ya, yang penting kita mengerjakan apa yang Tuhan mau dan tetap pegang Yesus. Saya percaya surga menjadi bagian kita semua. Amin. Mari Bapak Ibu Saudara sekalian, tidak ada waktu lagi untuk main-main. Karena waktu sekalipun kita bermain ataupun mungkin kita tidak memanfaatkannya dengan baik, waktu itu terus berjalan. Kita tidak ikutin waktu, ya kita tertinggal, kan kira-kira seperti itu, ya. Seperti kereta api dia akan jalan, kita naik, kita pasti nyampe. Tapi kalau kita nggak naik, ya kita tinggal di situ, kira-kira seperti itu, ya. Bapak Ibu Saudara sekalian, inilah menjadi firman Tuhan yang hidup bagi kita untuk kita lakukan, pergunakan waktu sebaik-baik sehingga kita boleh mengalami berkat-berkat Tuhan dan kita juga bisa menjadi berkat. Haleluya. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara sekalian, pagi hari ini saya melihat banyak yang bergabung dalam doa pagi. Saya percaya kita berhak, ya, kita berhak mendapat sesuatu yang terbaik di dalam waktu-waktu yang Tuhan berikan kepada kita. Oleh karena itu saya akan sapa Bapak Ibu Saudara sekalian yang bergabung pada pagi hari ini. Ada keluarga Bu Yeni, salam. Shalom. Keluarga Pak Sali, salam. Shalom. Iya, ada keluarga Ibu Jelisna. Shalom. Iya, ada Bapak Thomas Lotong. Shalom. Shalom, ini di Kalimantan, ya. Haleluya, orang Kalimantan banyak sekali, ya.
Ada, banyak ya, banyak yang ikut. Terus ada Ibu Mega Januarsi, salam. Shalom. Ada Ito Ratna Siombing. Shalom. Ada Yowas Marcelino, salam. Iya, ada juga Ibu Liana Herawati, salam. Terus ada Opung Yosef, salam. Ada Ibu Luahani, salam. Shalom. Iya, ada Bapak Simon Edward Tasibuan, salam. Ini Kalimantan juga ya, Kalimantan juga. Oke. Terus ada Bu Yakni, salam. Shalom. Ya, ini bukan Kalimantan ya, tetapi Sunter. Ada juga Bapak Sawadin Tambunan, salam. Ada keluarga Ibu Eca Sapitri, salam. Ada Ibu Esther Yuni Hasibuan, iya, salam. Ada Ibu Tri Leandra, salam. Ada Kakak Basaria Siahan, salam. Shalom. Ada Bapak Gonggom Siregar, salam. Luar biasa ya. Terus ada Ibu Junita, salam. Shalom. Ada Ibu Sopiana Siahan. Ada Bapak Pendeta Joshua Nahampun, salam. Shalom. Ada Ibu Meli Hoar, saudari Meli Hoar ya. Shalom. Ada Joel Andriansa, ada Ibu Julinda Hutagalung, shalom. Ada Ibu Nur Nauli Silalahi. Wow, ya. Saya punya saudara ya Silalahi di sini ya. Oke, di sini saya lihat lagi ada enggak yang bergabung. Oke. Puji Tuhan semuanya sudah disapa. Oleh karena itu kita akan masuk dalam doa-doa syafaat kita. Waktu kita berdoa di tempat ini, Bapak Ibu juga aminkan ya dan punya iman, maka apa yang kita doakan pasti Tuhan jawab. Amin. Haleluya. Oleh karena itu kita katakan waktu Tuhan waktu yang terbaik. Waktu Tuhan pasti yang terbaik. Walau kadang tak mudah dimengerti, lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Sekali lagi katakan, waktu Tuhan pasti yang terbaik. Walau kadang tak mudah dimengerti, lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Waktu Tuhan, waktu Tuhan pasti yang terbaik. Haleluya, haleluya. Amen. Kami aminkan setiap pujian kami. Iya. Setiap firman Tuhan yang disampaikan pada pagi hari ini. Amin. Karena semua membawa kami kepada waktunya Tuhan, waktu yang terbaik. Dan kami memanfaatkan waktu-waktu yang Tuhan sudah berikan kepada kami. Sebab akan ada akhir daripada waktu bagi kami. Oleh karena itu biarlah umatmu yang ikut doa pada pagi hari ini, mereka serius, mereka sungguh-sungguh, mereka beriman. Oleh karena itu biarlah engkau nyatakan kuasamu dan kau bukakan tingkat-tingkat berkatmu sesuai dengan apa yang digumuli mereka pada pagi hari ini. Hamba berdoa buat keluarga Ibu Yeni diberkati bersama dengan suami bahkan anak-anak mereka. Baik dalam kesehatan mereka, baik dalam setiap pekerjaan apa yang saat ini sedang dikerjakan mereka. Khususnya Pak Hari bersama dengan putrinya Christine. Dalam nama Yesus, Tuhan angkat lebih tinggi lagi seiring berjalannya waktu. Oh biarlah Tuhan memberkati keluarga ini. Bahkan putrinya dalam pendidikan yaitu Jingga diberkati lebih lagi. Bahkan setiap pergumulan yang ada dalam nama Tuhan Yesus. Biarlah mujizat selalu mereka alami dalam setiap pergumulan mereka. Bahkan hamba berdoa saat ini buat keluarga Pak Salih Wahyu Suwardana di Arsa bersama dengan Ibu Eka bahkan juga anak mereka Bram. Biarlah kesehatan mereka kesehatan yang sempurna. Sekalipun cuaca hari ini tidak menentu tetapi tetap
kesehatan mereka stabil, bahkan lebih fit di dalam nama Tuhan Yesus. Bahkan apa yang dikerjakan, diusahakan mereka, dibisniskan mereka, diberkati dalam nama Tuhan Yesus. Bahkan kami terus berdoa buat anak mereka yang mereka harapkan untuk menjadi masa depan keluarga, yaitu Bram. Biarlah diberkati dalam kesehatan, diberkati dalam segala apa yang di kegiatan hari-hari ini, yaitu kuliahnya. Dalam nama Tuhan Yesus menyelesaikan dengan baik, dan segala biaya yang dibutuhkan Tuhan yang menyediakan. Bahkan pakai Bram melayani Tuhan lebih lagi, bahkan semakin dekat dengan Tuhan, mengasihi Tuhan lebih sungguh, bahkan hormat kepada orang tua. Dalam nama Yesus, Roh Kudus jamah dia, sehingga dia bisa diandalkan. Terima kasih Bapak, terima kasih. Hamba juga berdoa saat ini buat keluarga Ibu Jelisna Manurung bersama Pak Jantar, berkati suami istri dengan kesehatan sempurna. Bahkan apa yang dikerjakan, diusahakan mereka diberkati dalam nama Tuhan Yesus. Bahkan setiap pergumulan yang ada, biarlah ada jalan-jalan keluar. Bahkan kedua putranya berikan kesehatan yang sempurna, pertumbuhan yang sempurna. Jadikan anak-anak ini pintar dan menjadi anak-anak yang takut akan Tuhan. Terima kasih Bapak. Hamba juga berdoa saat ini buat keluarga daripada Bapak Thomas Lotong yang ada di Kalimantan, diberkati suami istri, bahkan anak-anak mereka, bahkan seluruh keluarga besar mereka. Apapun pergumulan mereka, dalam nama Tuhan Yesus mujizat terjadi. Bahkan segala pekerjaannya Tuhan memberkati. Hamba juga berdoa saat ini ya Tuhan buat keluarga Bapak Arifin, Bu Mega Januarsi, diberkati dalam segala apa yang mereka kerjakan, khususnya dalam kesehatan mereka. Tuhan berikan kesehatan yang sempurna. Kemanapun Pak Arifin melangkah untuk melakukan segala tugas-tugasnya, biar Tuhan yang menyertai, membukakan jalan-jalan yang baru. Bahkan kesehatan suami istri kuserahkan kepada Tuhan. Bahkan anak-anak mereka sehat-sehat, bertumbuh pintar, bahkan menjadi anak-anak yang takut akan Tuhan. Bahkan seluruh keluarga besar dalam perlindungan Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus. Abang juga berdoa saat ini ya Tuhan buat itu Ratna Si Hombing di Tarutung, berkati suami istri, anak-anak, menantu cucunya, bahkan orang tua mereka, berikan kesehatan yang sempurna. Bahkan kami percaya apapun yang menjadi pergumulan mereka, baik dalam kesehatan, baik dalam usaha bisnis mereka, diberkati di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapak. Hamba juga berdoa buat Yoas Marcelino, berkati kesehatannya, berkati studinya, bahkan pakai dia melayani Tuhan lebih dahsyat lagi. Hamba juga berdoa saat ini buat Ibu Liana Herawati bersama Pak Titus, bahkan anak menantu cucunya, biarlah Tuhan proteksi dalam kesehatan mereka. Perlindungan Tuhan turun atas mereka. Bahkan misal dalam kuliahnya diselesaikan dengan baik, dan segala biaya yang dibutuhkan Tuhan menyediakan. Bahkan kami berdoa saat ini ya Tuhan buat usaha mereka diberkati lebih lagi. Order-order semakin bertambah-tambah. Bahkan biarlah karyawan-karyawan bekerja dengan baik. Bahkan tidak ada gangguan dari pihak-pihak luar, sehingga usaha ini boleh maju, berkembang, dan menjadi berkat bagi pekerjaan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus. Abang juga berdoa saat ini ya Tuhan buat keluarga Opung Yosef, berkati Opung Yosef, berikan kesehatan, panjang umur, sukacitanya terus berlimpah-limpah. Apapun aktivitasnya, kegiatannya, usahanya, diberkati dalam nama Tuhan Yesus. Bahkan anak-anak, menantu, cucu, cicitnya, semua dalam proteksinya Tuhan. Bahkan khususnya Daniel di Surabaya, disembuhkan, dipulihkan di dalam nama Tuhan Yesus. Biar kuasa Tuhan bekerja menyembuhkan cucunya Opung Yosef dalam nama Tuhan Yesus. Hamba juga berdoa saat ini ya Tuhan buat keluarga Ibu Lohani, berkati suami istri dengan kesehatan sempurna. Bahkan apa yang dikerjakan, diusahakan mereka, diberkati lebih lagi. Bahkan hamba berdoa buat anak-anaknya, berikan masa depan yang luar biasa, kesehatan yang sempurna. Bahkan Erik, bahkan Febri, berikan pekerjaan yang terbaik, agar mereka boleh menata masa depan mereka lebih baik lagi. Bahkan Tius dalam pendidikannya, bahkan Erik dalam kuliahnya, diberkati, dan segala yang dibutuhkan Tuhan yang menyediakan. Hari ini hamba juga berdoa ya Tuhan buat keluarga daripada Bapak Simon Edward Tasibuan di Kalimantan Pangkalan Bun, diberkati suami istri, anak-anak, menantu, cucu-cucunya dengan kesehatan yang sempurna. Bahkan apa yang dikerjakan, diusahakan, dibisniskan, diberkati
bahkan juga apapun pergumulannya hari-hari ini, dalam nama Tuhan Yesus, Amen. biar mujizat terjadi. Hamba juga berdoa saat ini ya Tuhan, buat keluarga daripada Bu Yakni, berkati Bu Yakni, berikan kesehatan, panjang umur, bahkan segala apa yang dikerjakan hari-hari ini khususnya dalam kepengurusan di dalam lingkungannya, Tuhan memberkati dia, memberikan hikmat kepada dia. Dalam nama Tuhan Yesus, hamba terlalu percaya bahwa semua keturunannya, anak menantu cucunya, semua dalam perlindungan Tuhan, baik dalam kesehatan, usaha, pekerjaan, bisnis mereka, bahkan menantunya yang sedang hamil, Tuhan berkati. Bahkan juga Pero yang saat ini menantikan jodoh yang terbaik, Tuhan beri yang terbaik. Terima kasih Bapak. Hamba juga berdoa saat ini buat keluarga daripada Bapak Sawadin Tambunan, diberkati kesehatannya, diberkati kesehatan keluarga besar. Bahkan apapun saat ini menjadi kegiatannya, aktivitasnya, biarlah berkat-berkat Allah dicurahkan. Bahkan setiap pergumulan yang ada, dalam nama Tuhan Yesus, berkat Allah mengalir. Bahkan hamba berdoa saat ini bu keluarga Bu Eca, Pak Harno diberkati dengan kesehatan sempurna. Bahkan apapun menjadi aktivitas kegiatan, bahkan bisnis mereka diberkati lebih dahsyat lagi. Kami percaya orang-orang setia, orang-orang yang takut akan Tuhan, mereka mendapatkan yang terbaik daripada Tuhan. Oleh karena itu berkatilah Tuhan, level-level yang terus bertambah di dalam nama Tuhan Yesus. Bahkan kedua putranya bertumbuh sehat, pintar, bahkan menjadi anak-anak yang takut akan Tuhan, anak-anak yang sehat, anak-anak menjadi masa depan bagi keluarga. Bahkan orang tua dari Pak Harno, bahkan Bu Eca diberkati dalam kesehatan mereka, umur yang panjang. Bahkan Abang Pak Harno disembuhkan di dalam nama Yesus. Bahkan adik daripada Bu Eca di Kemayoran diberkati dalam segala hal. Haleluya. Hamba juga berdoa saat ini buat Ibu Esther Yuni Hasibuan, diberkati kesehatannya, umurnya ditambah-tambahkan, bahkan buat dia bersuka cita dengan diberkatinya anak menantu cucunya, seluruh keturunannya dalam perlindungan Tuhan. Apapun pergumulan keluarga daripada kakak Esther Yuni Hasibuan, biarlah berkat-berkat Allah dicurahkan dalam nama Tuhan Yesus. Hamba juga berdoa saat ini buat Ibu Tri Leandra, berkati bersama Pak Petrus dengan kesehatan sempurna. Apa yang dikerjakan, diusahakan mereka, Tuhan buat berhasil dan beruntung. Bahkan pergumulan mereka untuk keturunan, dalam nama Yesus tanamkanlah benih ilahi di rahim Ibu Tri, sehingga mereka boleh mempunyai keturunan dalam nama Tuhan Yesus. Abang juga berdoa saat ini ya Tuhan buat kakak Basaria Siahan, berkati suami istri, berkati semua keturunannya, anak-anaknya, bahkan khususnya Andika, kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, biar Engkau jamah dia, Roh Kudus jamah dia, sehingga dia berubah dari karakter-karakter yang lama, dan kami percaya mujizat terjadi oleh karya Roh Kudus, maka perubahan terjadi bagi anaknya Andika. Bahkan apa yang dikerjakan keluarga ini, dibisniskan keluarga ini, biarlah berkat-berkat Allah dicurahkan dalam nama Tuhan Yesus. Abang juga berdoa saat ini ya Tuhan buat Bapak Gonggom Siregar, berkati kesehatan suami istri, anak-anak mereka, bahkan pelayanan, bahkan apapun bisnis usaha mereka diberkati lebih dahsyat lagi dalam nama Tuhan Yesus. Bahkan setiap pergumulan yang ada, biar Tuhan yang menjadi penolong hamba-Mu ini. Hamba-Mu juga berdoa saat ini buat Ibu Junita yang ada di Belawan, berkati kesehatannya, berkati keluarga besar yang ada di sana. Bahkan apapun yang saat ini digumuli, biarlah Tuhan ditinggikan, maka mujizat terjadi buat keluarga Ibu Junita. Bahkan kedua putranya Nandito dan Daniel diberkati dalam kesehatan, diberkati dalam pekerjaan. Bahkan apapun saat ini pergumulan anak-anaknya, biarlah Tuhan membuat indah pada waktunya. Waktu Tuhan, waktu yang terbaik dalam nama Tuhan Yesus. Abang juga berdoa saat ini buat Ibu Sopiana Siahan bersama dengan Bapak Lomo Rumah Horbo, berikan kesehatan kepada suami istri ini, bahkan kepada anak menantu, bahkan kerinduan mereka untuk cucu dalam nama Yesus. Biar mujizat terjadi, perlindungan Tuhan atas keluarga besar, dahsyat dan luar biasa, karena Tuhan kami Tuhan yang baik. Apapun usaha mereka, bisnis mereka, pekerjaan mereka, biarlah berkat-berkat Allah dicurahkan. Hamba juga berdoa saat ini ya Tuhan buat Bapak Pendeta Joshua Nahampun bersama dengan istri, bahkan anak-anak menantu cucunya, diberkati dalam kesehatan mereka, diberkati dalam pelayanan mereka, bahkan apapun pergumulan mereka, dalam nama Tuhan Yesus mujizat terjadi, baik dalam usaha, bisnis, pekerjaan, biarlah Tuhan nyatakan kuasa-Mu, bahkan pakai hamba-Mu ini lebih dahsyat lagi dalam nama Tuhan Yesus. Hamba juga berdoa buat saudari Meli Hoar, berkati kesehatannya, berkati pekerjaannya, berkati keluarga besarnya, bahkan biarlah masa depannya masa depan yang luar
luar biasa. Bahkan buat Joel Andriansa kami serahkan kepada Tuhan, berkati, berikan kesehatan, berkati pekerjaannya, buat dia semakin takut akan Tuhan, bahkan berhasil dalam setiap cita-citanya, bahkan orang tuanya, kakak, adiknya, semua diberkati dalam nama Tuhan Yesus. Hamba juga berdoa saat ini ya Tuhan buat saudara kami Julinda Buta Galung, berkati kesehatan, berkati keluarga besar, berkati apa yang dikerjakan, diusahakannya, bahkan apapun pergumulan hari-hari ini, biarlah berkat Allah dicurahkan dalam nama Tuhan Yesus. Bahkan hamba berdoa saat ini buat Ibu Nur Nauli Silalagi, kau berkati kesehatan yang kau berkati keluarga besarnya, bahkan apapun yang menjadi aktivitasnya, pekerjaan bisnis, bahkan apapun yang digumuli hari-hari ini, dalam nama Tuhan Yesus, mujizat terjadi, hal-hal yang besar terjadi dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapak. Hamba juga berdoa saat ini buat keluarga daripada Bestu Samosir, berkati dalam nama Yesus. Berkati kesehatan, berkati keluarga, berkati apa yang menjadi aktivitas, mungkin ada pekerjaan, mungkin ada pergumulan, kami percaya pada pagi hari ini Tuhan Yesus tolong, Tuhan Yesus adakan mujizat yang besar dalam nama Tuhan Yesus. Bahkan buat Maya Patricia yang kau berkati ya Tuhan, buat Maya bersama adiknya Monalika dengan kesehatan sempurna, apapun menjadi pekerjaan mereka, angkat lebih tinggi lagi, masa depan yang luar biasa. Bahkan pergumulan buat kesehatan, buat kuliahnya, biar Tuhan Yesus yang mencukupkan segala kebutuhannya. Terima kasih Tuhan. Hamba-Mu terlalu percaya bahwa pagi hari ini Engkau berkarya atas hidup kami semua. Bahkan hamba berdoa saat ini buat apa yang menjadi doa-doa kami, yaitu buat keluarga Ibu Liana, bahkan keluarga daripada Bapak Prani yang bergumul buat tanah warisan mereka Tuhan, yang bulan-bulan ini ada pembicaraan hendak transaksi, biarlah mujizat terjadi dalam nama Tuhan Yesus. Semua pengurusan yang ada selama ini, biarlah bulan ini mujizat terjadi dalam nama Tuhan Yesus, sehingga ada kata kesepakatan yang tidak undur lagi, sehingga boleh bulan ini gol dan menjadi berkat bagi keluarga besar, bahkan bagi pekerjaan Tuhan. Kami percaya semua penghalang-penghalang biar Tuhan selesaikan dengan baik, bersama Tuhan mereka sanggup dan menuai hasil yang luar biasa. Bahkan pakai keluarga Pak Pran Bulina yang menjadi perwakilan daripada keluarga, hikmat Tuhan turun atas mereka dalam nama Tuhan Yesus. Hamba juga berdoa saat ini buat keluarga daripada Ibu Esther Kurnia, berkati suami istri, anak-anak, bahkan menantu cucunya, khususnya cucunya Kail yang saat ini sedang kurang sehat badannya. Kami percaya pada pagi hari ini biarlah sehat, sehingga anak ini bisa bermain, bisa bercanda, bisa happy kembali dalam nama Yesus. Kami percaya tidak ada penyakit yang terlalu serius. Kami percaya semua hasil-hasil lab menyatakan baik. Maka pagi hari ini mujizat kesembuhan terjadi dalam nama Tuhan Yesus. Abang juga berdoa saat ini buat Ibu Lydia, bahkan Bapak Budi, suami istri, berkati kesehatan, berkati pekerjaan mereka, pelayanan mereka, bahkan anak menantu cucunya, semuanya diberkati dalam kesehatan, diberkati dalam segala usaha-usaha mereka. Bahkan berdoa saat ini buat Ibu Pendeta Lili Kusuma yang ada di Bogor, berkati kesehatannya, berkati pelayanannya, anak menantu cucunya semua dalam perlindungan Tuhan. Bahkan usaha bisnis mereka diberkati, bahkan juga Bapak Herianto Cho bersama dengan Ibu Angel, bahkan juga anak-anaknya semua dalam perlindungan Tuhan. Kesehatan mereka dipelihara, usaha mereka diberkati lebih lagi, sehingga mereka naik lebih lagi dalam nama Tuhan Yesus. Kami percaya apapun yang diusahakan, apapun yang dibisniskan, biarlah mujizat terjadi. Abang juga berdoa saat ini buat Ito Ernest Sitorus, berkati kesehatan, berkati keluarga besar, bahkan apa yang diusahakan, dibisniskan, apapun yang diprogramkan di hari-hari ini ke depan, biarlah berkat-berkat Allah dicurahkan. Bahkan orang tuanya Bapak Utis terus bersama istri, bahkan anak-anak menantu cucunya semua sehat-sehat dan diberkati dalam nama Tuhan Yesus. Bahkan berdoa saat ini buat Ibu Lili Jose, berkati kesehatannya, berkati pekerjaannya, bahkan juga berdoa buat keturunannya semua dalam perlindungan dan diberkati. Bahkan berdoa saat ini ya Tuhan buat Bapak Pian, Engkau berkati kesehatan suami istri, anak-anak mereka, usaha mereka diberkati lebih dahsyat lagi. Bahkan kami saat ini berdoa juga ya Tuhan buat
buat teman-teman kami yang dalam keadaan kurang sehat tubuhnya, karena terganggu oleh sakit penyakit. Engkau berkati, Engkau jamah, Engkau lawat, Engkau sembuhkan di dalam nama Yesus. Baik Bapak Lukas yang ada di perumahan Regensi, disembuhkan, dipulihkan dalam nama Yesus. Kami percaya Engkau jamah penyakitnya, maka dia akan bersuka cita karena Tuhan tolong. Bahkan Ibu Sawadin Manurung juga, Suprawana Manurung juga, berkati dalam nama Yesus, jamah penyakitnya, sembuhkan dia, pulihkan keadaannya. Oleh darah, oleh bilu-bilu itu yang menyembuhkannya. Bahkan Pak Manulang juga Engkau sembuhkan, Engkau pulihkan, sehingga Pak Manulang boleh sehat dan terus bisa beribadah. Bahkan hamba berdoa saat ini buat Bapak Pendeta Amos Hasibuan yang hari demi hari Tuhan sudah pulihkan, dan kami percaya mujizat masih ada. Oleh karena itu sembuhkan dia dalam nama Yesus, sehingga hamba-Mu ini boleh sehat dan dia bisa beraktivitas kembali dan bisa melakukan segala kegiatannya, bahkan pelayanan yang ada di kampung. Dalam nama Tuhan Yesus, hamba juga berdoa saat ini ya Tuhan buat Bapak Pendeta Maruntung, John Maruntung yang ada di Sumatera. Engkau berkati dia, berikan kesehatan suami istri, anak-anak mereka, bahkan pelayanan mereka. Tuhan memberkati apapun yang diusahakan, apapun yang dikerjakan, Tuhan buat berhasil dan beruntung. Inilah menjadi doa kami pada pagi hari ini ya Tuhan. Kami percaya apa yang kami doakan, apa yang kami lakukan, biarlah semuanya berjalan dengan baik. Bahkan kami berdoa saat ini Tuhan buat pergumulan kami, buat gereja-Mu di tempat ini. Biarlah Engkau memberkati Tuhan, Engkau menyatakan kuasa-Mu Tuhan. Apapun yang kami butuhkan, khususnya atap gereja kami yang akan kami selesaikan di bulan ini. Kami sudah butuh, kami butuh 6 juta Tuhan. Kami sudah dapat 1 juta, tinggal 5 juta. Kami percaya mujizat terjadi. Berkati umat-Mu sehingga waktu mereka diberkati, mereka boleh memberkati pekerjaan Tuhan. Hamba-Mu juga berdoa buat semua jemaat-jemaat Tuhan, teman-teman EB yang menabur dalam persepuluhan mereka, ucapan syukur, diakonia, misi, bahkan persembahan-persembahan yang lainnya. Berkati mereka berlimpah-limpah, sebab Engkau berkata orang menabur pasti menuai dan membawa berkas-berkasnya. Terima kasih Tuhan. Pagi hari ini kami mau lakukan yang terbaik dalam hidup kami, dan kami percaya cuaca hari ini sekalipun cuaca tidak menentu, tetapi kami percaya Tuhan selalu proteksi anak-anak-Mu, melindungi mereka dari romawi, kecelakaan, penyakit, bahkan virus corona. Bahkan kami percaya saat ini Tuhan, apa yang kami kerjakan Tuhan buat berhasil dan beruntung. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara sekalian, angkatlah kedua tangan-Mu, kita akan akhiri setiap doa-doa kita ini. Oleh karena itu diberkatilah rumah tanggamu, diberkatilah suamimu, diberkatilah istrimu, anak cucumu, pekerjaanmu, bahkan di bisnismu. Dan kita tutup doa saat teduh ini, kita bawa berkat anugerah daripada Allah Bapa, cinta kasih daripada Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan yang manis daripada Roh Kudus menyertai, melindungi, bahkan menuntun kita kepada hal-hal yang baik. Dalam nama Tuhan Yesus yang diberkati, sama-sama katakan amin. Haleluya. Baiklah Bapak Ibu Saudara sekalian, pagi hari ini inilah pertemuan kita. Namun jangan lupa bahwa besok pagi ya, yaitu hari Minggu, ada saat teduh ya, tetap ada saat teduh yaitu jam 4.40. Tetap di channel ini Bapak Ibu Saudara sekalian. Ya, nanti malam ada ibadah youth ya, Bapak Ibu yang punya anak-anak, anak-anak muda, remaja boleh disuruh datang ya, diarahkan. Bagi yang jauh-jauh boleh mengikutinya secara live dari tempat ini ya. Musim hujan. Iya. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara sekalian, tetap kami sarankan berhati-hatilah, waspadalah, karena cuaca sekarang ini cuacanya berubah-ubah ya, biar kita sehat semuanya. Oleh karena itu dari tempat ini kami ucapkan selamat bekerja, beraktivitas, dan maju terus, tetap semangat. Shalom.